Mads Hilgers makin diakui. AFC ajukan permintaan pada PSSI. Calvin Verdong buka suara. Supporter Jepang ikut daftar Garuda ID. Timnas Jepang akan didukung sekitar 3.000 orang saat melawat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Timnas Indonesia, 15 November mendatang. Jumlah ini sebagaimana dikabarkan oleh media Korea Selatan, Yonhap. Menariknya tidak ada pengecualian apapun, PSSI juga mengharuskan mereka memiliki Garuda ID. Akun media sosial Timnas Jepang telah merilis tata cara pembelian tiket untuk laga di Jakarta bagi pendukung mereka. Penjualan tiket untuk laga ini di bawah kewenangan dari panitia, yakni PSSI, tulis JEVA Samurai Blue. Informasi diumumkan oleh PSSI per 30 Oktober 2024, mohon perhatikan, untuk melakukan pembelian, Anda harus mendapat Garuda ID. Setelah mendaftar, dibutuhkan 24 jam untuk ID kalian diterima, tambahnya. Timnas Indonesia akan memanggil 29 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda bakal berkumpul pada 10 November 2024 di Jakarta. Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji menyatakan pemain Abroad juga akan berkumpul dengan skuad Garuda pada 10 November 2024. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 10 November 2024. Untuk pemain Abroad juga pada tanggal yang sama, ujar Sumarji. Sumarji juga mengindikasikan Timnas Indonesia akan mengumumkan dalam waktu dekat sebanyak 29 pemain yang bakal bergabung untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan memanggil 29 pemain untuk melawan Jepang dan Arab Saudi, imbu Sumarji. Verdong buka suara. Situasi kurang mengenakan dialami Calvin Verdong di klubnya, FC Nijmegen. Verdong mulai kehilangan tempat di tim utama klub Eredivisie tersebut. Namun, hal ini bukan disebabkan keputusannya membela Timnas Indonesia. Calvin Verdong bermain dengan Timnas Indonesia ketika imbang 2-2 kontra Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan takluk 1-2 dari Timnas Cina pada 5 hari berselang. Sepulangnya dari Timnas Indonesia, Calvin Verdong turun dari bangku cadangan saat FC Nijmegen menang 3-0 atas SC Heerenveen pada 19 Oktober 2024. Calvin Verdong masuk pada menit ke-73 untuk menggantikan Thomas Ouwejan. Thomas Ouwejan kembali menjadi pilihan utama FC Nijmegen untuk fullback kiri Kalakeok 01 dari Almere City pada 25 Oktober 2024. Calvin Verdong masuk seusai jeda turun minum untuk mengisi posisi Brian Pereira yang bermain sebagai fullback kanan. Padahal dalam 8 pertandingan awal Eredivisie, Calvin Verdong selalu berlaga sebagai starter dan tidak tergantikan selama 90 menit. Saya pikir lebih karena tim ini belum sepenuhnya kompak. Saya bukan pemain yang akan membuat aksi individu, hanya memberikan umpan silang atau menembak, ujar Calvin Verdong dinukil dari media Belanda, Forza NEC. Saya harus bekerja sama dengan rekan setim saya, dan ketika tim mulai padu, saya otomatis akan bermain lebih baik. Apa yang saya tunjukkan dalam perpanjangan waktu harus saya bawa setiap pertandingan dan dengan begitu, saya akan segera bermain sebagai starter, jelas pesepak bola kelahiran Dordrecht, Belanda itu. Mads Hilgers makin diakui. Bintang Timnas Indonesia, Mads Hilgers, banjir pujian. Kualitas permainannya bahkan disandingkan dengan bek Arsenal, Jurrien Timber Hilgers, setara dengan Sam Stein, menjadi pemain dengan nilai pasar, market value, tertinggi di FC Twente saat ini. Dia memiliki nilai pasar sebesar 10 juta euro atau sekira 170,5 miliar. Pencapaian itu diukir Mads Hilgers kalau usianya masih terbilang muda, yakni 23 tahun. Tak heran, dia terus mendapatkan pujian. Salah satunya datang dari mantan pesepak bola Belanda, Jeroen Veldmaten. Kami fokus kepadanya karena kami mengakui bahwa dia, Hilgers, adalah pemain yang hebat, ujar mantan pesepak bola Belanda, Jeroen Veldmaten, dilansir dari laman Twente Insight. Dia adalah salah satu yang terbaik, semua berekspektasi lebih terhadapnya jika dibandingkan dengan yang lain, lanjutnya. Menurutnya, salah satu keahlian dari bek Timnas Indonesia itu ialah soal menjaga atau menutup ruang, cover. Kepandaian Hilgers dalam hal tersebut mendapatkan pujian setinggi-setingginya dari pesepak bola 35 tahun itu. Covering adalah kekuatan terbaik miliknya. Dia sangat andal dalam melakukan itu, bisa dibilang mirip seperti bek Arsenal, Jurrien Timber, kata Veldmaten. Tak hanya itu, Veldmaten juga melihat bahwa Hilgers tampil lebih baik saat menghadapi laga-laga sulit dengan tekanan yang lebih besar. Salah satu contohnya ialah bagaimana penampilannya saat tampil melawan Lazio di Liga Eropa beberapa waktu lalu. Dia salah satu pemain yang bermain bagus saat melawan Lazio. Di pertandingan seperti ini, dia tetap percaya diri dan bahkan terlihat bermain lebih baik dengan konsentrasi tinggi, ucap Veldmaten.
AFC ke PSSI. Supporter timnas Indonesia harus menyambut semua tamu yang akan datang dengan ramah, termasuk kepada Bahrain. Permintaan itu disampaikan secara langsung oleh Dato Windsor John kepada Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Adapun, timnas Indonesia sudah menjalani satu laga kandang melawan Australia pada pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebanyak 70.000 supporter timnas Indonesia hadir langsung dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0. Timnas Indonesia masih menyisahkan 4 laga kandang lagi melawan Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sekjen AFC ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia saat laga-laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghindari hal-hal yang kiranya merugikan timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah, kata Yunus Nusi. Mendapatkan amanah seperti itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI selalu siap menjamu tim-tim lawan ke Indonesia. Pastinya, PSSI akan memberikan pelayanan terbaiknya dan tidak mau mengecewakan lawan. Untuk itu, PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. PSSI dan Indonesia harus membuktikan bahwa apa yang dikhawatirkan Bahrain tidak akan terjadi di Indonesia, tambah Yunus Nusi. Di lain sisi, PSSI juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang terkadang berlebihan. Kami sampaikan bahwa ini bagian dari bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia terhadap timnasnya. Makanya PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game. Ketika timnas Indonesia kalah dari Cina, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, tukas Yunus Nusi.